Halo, saya akan menunjukkan bagaimana cara programming PIC seperti ini. PIC, microcontroller PIC di Windows 10 64 bit dengan menggunakan serial port. Serial port di sini ya. Saya menggunakan Windows 10 64 bit. Saya menggunakan AMD Ryzen dengan portnya B350 MSI dari MSI. Saya menggunakan programming dari Feng 3, yaitu RCD Programmer seperti ini programmingnya ya, seperti ini ya, serial port ya. Serial port. Oke. Saya akan tancapkan dulu IC-nya di sini ya. Lalu kita tancapkan serial portnya. Oke. Ini adalah aplikasi situs Feng yang versi Jepang, RCD Programmer. Kita terjemahkan dulu ya, RCD Programmernya ini. Sedangkan untuk softwarenya PIC Proc for You. Untuk versinya 2.30 dengan interface bahasa Jepang, font Jepang. Untuk hardwarenya, untuk skemanya sudah versi 2.5. Rangkaiannya seperti ini, sangat sederhana. Serial port sangat sederhana sekali, mampu memprogram beberapa jenis PIC. Feng juga membuat situs dalam bahasa Inggris, tapi sayangnya kurang update. Jadi ini yang versi bahasa Inggris ya. Kenapa saya bilang update? Kurang update. Jadi RCD Programmernya ini terakhir yang dia tampilkan di situsnya baru versi 2.3, sedangkan di versi bahasa Jepang sudah 2.5. Hanya ada sedikit perbedaan di 3 resistor ini DTR, RTS, dan Zener komponennya, serta soketnya menggunakan 20 untuk yang 2.5, sedangkan untuk yang versi 2.3 menggunakan 18, soket 18. Ini yang membedakan ya. 1x5 200, kalau yang di 2.5 1K 220. Lalu kaki data setelah antara PGM dan clock ini di versi 2.5 diputus, tidak disambung, sehingga ketika kita memprogram PIC 16F628A kita tidak perlu adapter ya, adapter seperti ini ya, adapter khusus untuk ini ya, kita tidak perlu. Jadi di versi yang ini tidak perlu karena memang sudah tidak dihubungkan. Versi yang ini harus pakai adapter.
Kalau ini versi ini tidak digunakan adapter ya. Terus softwarenya untuk versi Jepang sudah 2.3, sedangkan untuk versi bahasa Inggris versi Inggris masih 0.8.2. Oke, saya sudah download aplikasinya. Jadi kalau ada dua aplikasi ya, kalau Anda ingin jalan di Windows 10 64 langsung tanpa proses yang rumit, Anda bisa gunakan yang bahasa Jepang. Anda ekstrak dari download Anda, maka software ini bisa langsung dijalankan tanpa proses yang berbelit-belit. Oke. Untuk memudahkan Anda untuk mengerti apa fungsi-fungsi ini, Anda bisa gunakan Google Lens di smartphone Android, atau Anda bisa ikuti cara saya. Jadi awal kita pilih programmingnya, pastikan ini tercawang RCD ini karena kita menggunakan RCD programmer. Begitu sudah tercawang, tentukan jenis PIC nya. Kebetulan saya menggunakan PIC 16F628A. Oke. Jangan lupa untuk men-set komport. Yes, ini sudah komport satunya. Komport 1. Oke. Ini untuk read, programming, all, automatic, verify, delete, blank check. Anda bisa lihat di sini ya. Nah, read, verify, erase, blank check. Oke, kita lakukan proses read dulu. Kebetulan ada isinya sudah. Ya, seperti Anda lihat ya, ada isinya. Oke, kita iris. Oke, sukses. Kita read lagi untuk memastikan apa sudah terhapus semuanya. Yes, kosong ya, kosong. Kita blank check. Oke, clear, berhasil. Kelebihan dari software 2.3, Anda bisa programming device jenis 10F, 12F, 16F, dan 18F. Sedangkan untuk versi yang ini 8.2 itu tidak mendukung 18, hanya sampai 16. 18 tidak ada 18 ya. Oke. Saya rasa kalau Anda ingin memprogram menggunakan RCD, memprogram PIC seri 18F, pilihan Anda cuma satu, versi bahasa Jepang 2.3 ini. Tapi selain itu, misalnya Anda ingin memprogram seri 12 atau seri 16F, 12F, Anda bisa menggunakan versi bahasa Inggris. Tapi untuk penginstalan di Windows 10 ada cara khusus.
Saya tutup terlebih dahulu yang ini. Untuk Windows 10 PAC 0.82 membutuhkan Microsoft.NET Framework 1.1. Yes, ini. Saya sudah siapkan file-filenya, nanti saya cantumkan di deskripsi. Cara installnya khusus, cara installnya berbeda. Untuk menginstal terutama di Windows 10 atau Windows 7 atau Windows 8, cara installnya seperti ini. Siapkan file-file utamanya ya. File utamanya ini Net Framework Distribution Package 1.1 Service Pack 1. Jadi file pertama .NET FXE, file kedua NDP.exe, kita rename dengan seperti ini. Sebelumnya kita buat dulu drive di C dengan nama c.net. Oke, kita buat dulu drive di C dengan nama .net ya. Lalu kita pindahkan file-filenya, file ini kita cut saja ya. Kita rubah nama untuk file yang ini, kita rubah. Lalu kita lakukan proses command prompt administrasi seperti ini. Kita masuk sini, ketik cmd run as administrator. Yes. Kita tutup, kita klik cd, kedua backslash cd dot net c.2 backslash dot net. Lalu kita masukkan ini, perintah ini, kita copy, kita enter. Yes. Oke. Berikutnya kita masukkan yang kedua. Tunggu sebentar. Oke, sudah. Kita masukkan perintah yang ketiga. Tunggu sebentar. Oke. Berikutnya
install netfx.msi. netfx.msi. Oke, setelah itu tampilannya kalau sudah selesai akan hilang. Untuk memastikan bahwa ini sudah terinstall .NET Framework 1.1, masuk ke, kita cek ya di aplikasi, kita cek Microsoft. Nah, sudah masuk. Oke, maka kita sudah bisa menginstal this program. Oke. Klik hardware RCD, dia akan otomatis mendetek port RCD kita. Oke, COM1, pilih device, kebetulan saya pakai 16, nah, maksimal sampai 16 ya, tidak ada 18F ya. 628A, buka. Oke, lalu saya akan coba untuk program ya. Kita blank check dulu, blank check. Anda bisa tampak ini lampunya nyala. Oke, lampunya nyala ya, indikator nyala. Oke, device may blank. Oke, kita coba untuk memprogram ya, file hack. Saya ini ada file hack untuk PIC K150, USB Programming PIC K150. Oke, saya coba. Agar proses verifikasi setelah proses burning berjalan lancar, pastikan configuration word-nya tidak ada kode protected ya, yang aktif. Nah, seperti ini aktif ini ya, kode protected-nya. Kita off dulu ya, supaya nanti verifikasinya berjalan lancar. Oke. Langsung kita burning right device. Anda bisa lihat nyala, proses berjalan. Verify device. Yes, verify device finished, there is no error. Dan proses ini sudah berjalan ya, berhasil. Oke, saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih.